Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum memulai renungan pada hari ini, saya mengucapkan kepada saudara-saudari selamat merayakan hari Paskah, merayakan sengsara dan wafat Yesus hingga kebangkitan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Sebelum kita mulai bacaan pada hari ini, maka marilah kita bersyukur pada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan karena ada detik ini Tuhan Yesus senantiasa menebus kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu yang Kau berikan pada hari ini. Setiap berkat-berkat-Mu, jasmani maupun yang rohani Tuhan. Terima kasih Engkau telah melindungi istirahat kami Tuhan, sehingga kami boleh istirahat dengan nyenyak dan kembali pada hari ini Tuhan, untuk dapat melakukan setiap aktivitas kami dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Biarlah renungan-renungan ini Tuhan menjadi santapan rohani kami Tuhan, menguatkan roh kami Tuhan, menguatkan iman kami Tuhan, dan semakin menguatkan kami Tuhan akan keimanan kami akan karya penyelamatan-Mu Tuhan. Terima kasih buat hari Paskah ini Tuhan. Biarlah hari suci ini Tuhan, dari Kamis Putih, Jumat Agung hingga Minggu Paskah ini Tuhan, biarlah menjadi gambaran bahwa kami harus mengerti bahwa Engkau yang telah dan senantiasa menebus kehidupan kami Tuhan. Melalui salib-Mu, Engkau mengangkat kami, Engkau memenangkan kami melalui baptisan, melalui kelahiran kembali Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami senantiasa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, renungan pada hari ini ada diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuan-kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar ataupun orang Skit, Buddha atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian.
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena yang untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam di dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur puji-pujian nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Minggu Paskah ini, kita secara khusus memperingati bagaimana kebangkitan Yesus atas mengalahkan maut itu. Tuhan Yesus di dalam kubur, Yesus memberitakan Injil kepada orang-orang yang sebelumnya pada zaman sebelum Yesus bangkit, Yesus menuju kepada alam maut untuk memberitakan Injil itu kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Kita bisa baca di 1 Petrus 3 ayat 19-12. Demikianlah firman Tuhan. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasan, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebelum Tuhan Yesus bangkit dari alam kubur, ia istilahnya bertarung di alam maut. Bertarung di sini bukan hanya melawan iblis, tetapi juga Yesus memberitakan Injil kebenaran Tuhan kepada roh-roh yang sebelumnya tidak taat pada Allah. Roh-roh inilah yang mungkin dalam artian adalah orang yang mengenal Tuhan, tetapi karena hal-hal duniawi, karena ketakutannya, karena kecemasannya, kekhawatirannya, mereka tidak percaya kepada Allah dan mungkin tidak setia mengikuti Tuhan. Amin. Di dalam Minggu Paskah ini juga banyak berbicara tentang baptisan. Ada di ayat yang ke-14 dan 15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam kamu. Karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Itu makna baptisan, saudara. Makna baptisan adalah ketika Allah mengampuni dosa kita, mengasihani kita, dan kita dicelupkan ke dalam air. Bukan hanya untuk membersihkan jasmani kita, tetapi di sini yang terpenting adalah Paskah juga memperingati bahwa baptisan itu, bahwa kebangkitan Yesus itu juga mengingatkan kita bahwa kita telah bersatu menjadi tubuh dengan Kristus. Tubuh kita itu sendiri bukan milik kita sendiri, saudara, tetapi ada Kristus yang memerintah di dalam kita. Amin. Dan karena Kristus ada di dalam kita, maka dikatakan di ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu
dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa segala sesuatu yang kamu minta di dalam namaku, aku akan mengabulkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Amin. Jadi di sini patokannya adalah Tuhan Yesus. Paskah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus setelah mengalahkan maut. Maut saja Tuhan Yesus bisa kalahkan, saudara. Apalagi beban-beban kita, masalah-masalah kita, salib-salib yang kita pikul. Jika kita bersama dengan Yesus, maka kita bisa melalui semuanya, saudara. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala masalah dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Kekuatan di sini bukan hanya kekuatan jasmani, saudara, tetapi kekuatan roh, di mana Roh Kudus itu tidak hanya menjadi penghibur, tetapi juga menguatkan kita yang mungkin dalam masa pencobaan, dalam masa puasa, dalam masa penantian akan janji Tuhan, dalam masa yang sakit atau masa yang jatuh. Tetapi ketika kita sudah memiliki Roh Kudus, karena tubuh kita bukan milik kita sendiri, maka kita juga dikuatkan untuk menjalani perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Tuhan sudah mempercayakan segala perkara, entah itu yang besar maupun yang kecil, kepada kita, maka Tuhanlah yang otomatis juga sudah tahu bagaimana cara penyelesaiannya itu. Amin. Yang menjadi alasan mengapa Paskah itu diperingati ada di ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Setelah kita dibaptis, kita penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus telah mengampuni kita, dan kita berjalan menurut kehendak. Maka kita juga diharuskan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas. Artinya apa? Perkara yang di atas adalah perkara rohani, saudara, di mana kita lebih mengutamakan kebutuhan rohani kita daripada kebutuhan daging kita, kebutuhan jasmani kita. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi, ayat yang pertama ini ada hubungannya sama ayat yang 17. Amin. Rasul Paulus juga pernah berkata bahwa segala sesuatu lakukanlah untuk seperti kamu melakukannya bagi Tuhan. Amin. Ini sama. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Jadi ketika kita memikirkan perkara-perkara rohani, ketika kita lebih mengutamakan kebutuhan rohani, itu sama saja kita juga melakukan semuanya itu untuk Tuhan. Amin. Dan ketika kita tujuan melakukan itu semuanya untuk Tuhan, maka otomatis kita juga akan berbuah. Kembali lagi Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah Allah selama Ia berkenan ditemui. Jadi pokok dalam Paskah ini adalah bagaimana kita mengutamakan Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup kita. Mengutamakan Tuhan sebagai nomor satu yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita permohonkan. Amin. Dan di dalam Paskah kita juga diingatkan agar kita terus mengutamakan kebutuhan rohani kita. Contohnya berdoa, ke gereja, baca Alkitab. Tetapi tidak hanya itu, saudara. Perkara-perkara rohani ini adalah lebih condong atau lebih cenderung mengarah kepada perbuatan-perbuatan rohani. Amin.
Makanya dikatakan di ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Amin. Kasih adalah hukum yang digenapi Tuhan Yesus, yang disempurnakan Tuhan Yesus dari 10 hukum Taurat. Ini berarti Tuhan Yesus mau berkata bahwa kamu tidak cukup menaati hukum Taurat, kamu tidak cukup menghafal hukum Taurat, kamu tidak cukup untuk membaca firman-firman Tuhan, semuanya kamu amal. Tetapi yang mau Tuhan Yesus pesan di sini adalah bagaimana hukum-hukum itu bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum-hukum itu. Amin. Untuk mewujud nyatakan hukum yang sudah ada di perjanjian lama dan kemudian digenapi oleh Tuhan Yesus, diwujud nyatakan di perjanjian baru. Amin. Ayat yang ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Ini mati adalah bukan mati secara manusiawi, kita meninggal, bukan. Tetapi di sini adalah kita mendapat kuasa, mendapat roh yang memampukan kita untuk melawan dosa. Amin. Di sini yang utama adalah untuk melawan dosa. Dosa tidak hanya pencurian, tetapi dosa juga berarti hubungan kita yang mungkin mulai merenggang dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah yang mungkin mulai menjauh, yang mungkin mulai melebar. Amin. Makanya dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Jadi setelah kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, maka karena kita terus memikirkan masalah-masalah rohani kita, perkara-perkara rohani kita, itu otomatis keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup juga akan mati, saudara. Jadi ketika kita lebih mengutamakan Tuhan daripada segalanya, maka urusan duniawi itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ini bukan berarti kita menyepelekan kebutuhan rohani. Kita membiarkan kebutuhan rohani, kita menyepelekan kebutuhan daging kita. Kita membiarkan kebutuhan duniawi kita. Tetapi kita mengutamakan kebutuhan rohani agar kita diberi kekuatan sama Roh Kudus untuk melewati setiap pencobaan-pencobaan, setiap salib yang kita pikul. Amin. Ayat yang kelima hingga yang keenam. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah saudara masih ingat bahwa ada tiga perumpamaan orang yang ingin mengikuti Yesus? Yang pertama, dia mengikuti Yesus tapi harus menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Yang kedua, dia mau mengikuti Yesus tetapi dia harus pamit kepada keluarganya. Yang ketiga, dia mengikuti Yesus tanpa banyak alasan. Amin. Ini artinya apa? Bahwa ini menggambarkan kehidupan kita sekarang. Amin. Yang pertama, yang menguburkan ayahnya terlebih dahulu. Ia berarti bahwa ia masih teringat sama kejadian yang masa lalu. Makanya Tuhan Yesus berkata, biarlah manusia menguburkan manusia. Itu artinya apa? Biarlah masa lalu itu menjadi masa lalu. Tidak perlu diingat-ingat, saudara. Tidak perlu kita melihat ke belakang. Kita boleh melihat ke belakang. Kita bercermin pada diri kita.
tetapi jadikanlah masa lalu itu sebagai motivasi, sebagai istilahnya sebagai buku pedoman, biar kita tahu mana sih kesalahan kita dan bagaimana cara memperbaikinya. Yang kedua, ada orang yang mau mengikuti Yesus tetapi harus pamit dengan keluarga. Ini adalah orang yang mau mengikuti Yesus tetapi masih dihimpit oleh kekayaan-kekayaan dunia, masih dihimpit oleh kekhawatirannya, ketakutannya, masih dihimpit oleh keraguan imannya, sehingga ia sulit untuk mengikuti Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ketiga, orang yang mau benar-benar mengikuti Yesus tanpa ragu dari awal, pertengahan hingga akhir. Itu yang Tuhan Yesus mau. Makanya setelah itu Tuhan Yesus berkata, barang siapa membaca tetapi masih melihat ke belakang, ia tidak layak di dalam kerajaan Tuhan. Amin. Ini berarti apa? Barang siapa mau mengikuti Yesus tetapi masih berada di dalam dosa, masih berada di dalam kedagingan, masih berada di dalam masa lalu, itu artinya bahwa ia belum siap menanggalkan dirinya. Dia belum siap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Dia belum siap untuk bertobat. Dia belum siap untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya yang utama dan yang terpenting di kehidupan dia. Amin. Kembali lagi ditegaskan di ayat yang ke-9 hingga yang ke-10. Ayat yang ke-8 hingga yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar daripadamu, dari mulutmu. Jangan lagi saling mendustai. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui, untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalitnya. Amin. Jadi di sini kita dipesankan sama seperti Yesus. Yesus meninggalkan keluarganya, Yesus meninggalkan murid-muridnya untuk terus memikul salib. Amin. Tuhan Yesus di tengah perjalanan berkata pada wanita-wanita yang menangisinya, hei kamu wanita Yerusalem, jangan tangisi aku, tetapi tangisilah keluarga dan anak-anakmu. Amin. Ini artinya apa? Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana kerelaan, tentang bagaimana kita harus menanggalkan manusia lama kita. Kita harus menanggalkan ego kita, segala yang jahat yang ada di dalam kita, agar kita berfokus, berpusat sama pada Tuhan. Amin. Setelah kita meninggalkan dosa-dosa kita, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, maka setelahnya itu kita bisa memfokuskan diri kita untuk melayani Tuhan, untuk melakukan perkara-perkara rohani, perkara-perkara yang di atas. Amin. Dan itu semuanya kita lakukan untuk semata-mata untuk Allah sendiri. Amin. Next di ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, Buddha atau orang Buddha, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan dan kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Amin. Ini kembali mengingatkan kita akan Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk saling mengasihi. Karena apa? Karena ketika kita sudah dipersatukan dengan Allah,
maka tidak ada lagi perbedaan-perbedaan di dalamnya. Semuanya adalah satu, semuanya adalah statusnya anak-anak Allah. Amin. Ini kenapa menjadi alasan bahwa kita harus saling mengasihi, sama seperti diri kita mengasihi, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Karena kita menganggap semuanya adalah kudus di hadapan Allah. Semuanya adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Tetapi banyak di luar sana, tidak sedikit, yang justru membenci sesamanya, memfitnah sesamanya, dan bukan mengasihi, dan bukan mengampuni. Ini yang menjadi suatu kesalahan, di mana seharusnya ketika kita sudah dipersatukan dengan Tuhan, seharusnya kita juga mengasihi sesama kita seperti Allah mengasihi kita. Jika kita sudah diberikan cinta kasih pada Allah, tetapi kita tidak menggunakannya kepada orang lain, kita tidak mengasihi orang lain, tidak menolong yang membutuhkan. Amin. Itu sama saja kita menyia-nyiakan berkat-berkat Tuhan, kita menyia-nyiakan istilahnya talenta kita untuk mengasihi sesama. Amin. Di ayat yang ke-13 dijelaskan lagi wujud-wujudnya, yaitu sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah dengan demikian. Mengingat lagi akan hukum Taurat, di mana hukum pertama hingga yang ketiga adalah untuk menunjukkan hubungan Allah dengan manusia. Amin. Dan ini digenapi Tuhan Yesus, diwujud nyatakan oleh Tuhan Yesus melalui hukum cinta kasih yang pertama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap perbuatanmu, akal budimu, pikiranmu, hatimu. Amin. Dan hukum yang keempat hingga yang ke-10 mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Ini juga yang digenapi Tuhan Yesus sebagai hukum kasih yang kedua. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Amin. Jadi hukum kasih, hukum Taurat itu atau Alkitab ini tidak hanya sebagai bacaan saja, tidak hanya habis dibaca habis itu ditutup, no, tidak hanya sekedar dihafalkan, tetapi yang Tuhan benar-benar mau adalah dari hukum ini, dari Alkitab ini, kita bisa mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, mengasihi orang lain, mengampuni musuh-musuh, memberkati orang yang menampak pipi kiri. Amin. Ayat penutup ada di 1 Korintus 5 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kemegahanmu tidak baik, tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ada pepatah mengatakan bahwa ada peribahasa yang berkata bahwa gajah di pelupuk mata tak tampak, tetapi semut di seberang lautan tampak. Ini mengartikan bahwa kesalahan atau kekurangan orang lain, bahkan yang sangat kecil sekalipun, itu terlihat jelas, dan itu menutupi kebaikan-kebaikan yang sebanyak apapun, yang sebesar apapun ada dalam diri orang tersebut. Amin. Ini adalah hal yang wajar dari manusia, karena dari pola pikir manusia
itu sebenarnya memiliki judging atau kemampuan untuk menghakimi. Tetapi yang kita tekankan di sini bukan menghakimi yang jahat, bukan. Tapi di sini adalah kita cenderung melihat kesalahan orang lain, dan mungkin kesalahan itu hanya sedikit, tetapi kesalahan itu justru yang membuat kita lupa sama kebaikan-kebaikannya. Amin. Yang justru membuat kita lupa bagaimana Dia telah berbuat baik pada kita, berbuat kasih pada kita. Nah, makanya itu pesan terakhir adalah jangan menghakimi. Amin. Buanglah kaki yang lama itu. Ini artinya apa? Untuk menjadi adonan, untuk menjadi anak-anak Tuhan, untuk menjadi milik Kristus, kita tidak bisa hidup dalam dosa terus, saudara. Ini artinya bahwa ketika kita sudah mengikuti Yesus Kristus, itu artinya kita mengikuti. Yaudah, hanya Tuhanlah yang kita andalkan, hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya jalan keluar, hanya Tuhanlah yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan kita. Semua masalah kita, solusi-solusinya, jalan keluarnya itu juga Tuhan yang menyediakan. Amin. Maka kembali lagi, inti dari renungan hari ini adalah ada di dalam Matius 6 ayat 33, di mana berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, carilah seseorang itu sendiri, yaitu Yesus Kristus, carilah Allah selama ia berkenan ditemui. Memintalah kepada Dia, berdoalah kepada Dia selama ia dekat. Ini artinya apa? Jika kita mengutamakan seseorang daripada sesuatu, mengutamakan Tuhan Yesus daripada benda itu sendiri, daripada kebutuhan dunia, mengutamakan kebutuhan rohani kita, mengutamakan perkara surgawi daripada perkara dunia, kita tidak hanya dipenuhi dalam perkara duniawi, tetapi juga perkara-perkara itulah, kuasa-kuasa itulah yang juga akan menuntun saudara untuk menikmati hasil jerih payah kita selama kita melakukan perkara-perkara yang rohani. Mungkin kita menyelamatkan jiwa, mungkin kita memberitakan Injil, atau mungkin sekarang tidak tampak hasilnya, tetapi ke depan akan tampak hasil. Dan yang terutama, walaupun sekalipun tidak ada hasilnya, tetapi usaha kita memberitakan Injil, usaha kita untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, hanya Tuhan yang tahu. Amin. Dan Tuhanlah yang akan memberikan balasan, yaitu kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Amin. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan roti ini, ia akan hidup walaupun tubuhnya sudah mati. Ini artinya apa? Daging harus dipatahkan, saudara. Daging harus dimatikan. Maka rohlah yang berkuasa. Maka Tuhan Yesus yang berkuasa. Batu yang menghalangi Yesus menyembuhkan Lazarus, membangkitkan Lazarus, harus disingkirkan. Hal-hal dunia harus disingkirkan terlebih dahulu agar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, agar Tuhan berkarya lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara yang Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Bapa atas renungan pada hari ini. Terutama Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur atas 3 hari suci yang boleh kami lakukan Tuhan. Dari Kamis Putih, Engkau mengajarkan kami bagaimana kami saling melayani, kami saling mengasihi satu sama lain Tuhan, saling membersihkan diri, saling menguatkan satu sama lain Tuhan, saling berlomba dalam perlombaan iman Tuhan. Yang kedua adalah Jumat Agung, bagaimana kami memperingati cinta kasih-Mu Tuhan. Yohanes 3, Engkau berkata, sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya untuk menebus dosa dunia. Kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa, tetapi Engkau senantiasa
menyelamatkan kami, mengingatkan kami untuk kami meninggalkan dosa-dosa itu, untuk kami meninggalkan kaki-kaki itu, Tuhan, kejahatan-kejahatan itu, Tuhan, dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, pada minggu Paskah ini kami juga memperingati kebangkitan Engkau, Tuhan, mengalahkan maut. Ini juga menjadi gambaran kami, menjadi pelajaran bagi kami, bahwa kami juga harus mengalahkan hal-hal duniawi kami, keegoisan kami, keinginan mata kami, keinginan daging, gangguan hidup, semua yang ada di dunia, dosa-dosa kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami juga lebih mengutamakan Tuhan perkara-perkara yang di atas, Tuhan, perkara-perkara rohani, Tuhan, di mana Engkau menyediakan bagi kami keselamatan, Tuhan, di mana Engkau juga menyediakan kami damai sejahtera, di mana Engkau juga terutama Engkau menyediakan kami kehidupan yang kekal, tidak hanya di kehidupan yang sekarang, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala pergumulan kami, segala kehidupan kami, pasangan kami, keluarga kami, pendidikan kami dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan.